Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Billy Yosefin Lautan dari kelas R6I dengan NPM 202201501998. Di video kali ini saya bertujuan untuk menjelaskan tentang konseling individual menggunakan pendekatan client center untuk menyelesaikan tugas Ibu Regiana dengan mata kuliah praktik lab konseling perorangan. Silakan dinikmati, ditonton. Ya, biar mas. Silakan duduk. Gimana sini? Sini boleh. Oh iya deh, duduk silakan. Gimana kamu? Duduknya udah nyaman belum? Udah kok Pak. Udah enak lah ya, udah nyaman duduknya. Ya. Tadi sini naik apa? Kesini tadi naik Gojek. Naik Gojek? Iya. Lumayan macet nggak tadi jalan? Macet banget soalnya ada pembangunan jalan gitu. Iya sih benar. Ya. BTW konseling sini tahu dari siapa ya? Lihat di Instagram sih. Oh Instagram. Ya, Oh, makanya cobalah kesini karena banyak masalah. Jadi mau cerita-cerita gitu. Ya. Sebelumnya nih, boleh kita perkenalan dulu kali biar lebih akrab gitu. Sebelumnya saya Billy sebagai konselor. Saya Eliza. Oke, jadi sebelumnya Eliza ini udah pernah konseling belum? Belum Pak. Belum pernah. Belum. Oke, jadi di sini saya ngejelasin ya apa sih konseling itu, tujuannya apa, terus asas-asasnya nih apa nih, di sini bakal aku jelasin ya. Jadi konseling itu sebenarnya simpelnya untuk mengentaskan KST dan mengembangkan KST itu kesehatan efektif yang keseharian yang terganggu gitu. Jadi kesehatan efektif seharian yang terganggu. Nah Eliza itu bakal saya perbaikin gitu, saya tuntasin masalahnya. Untuk kesehatan efektif seharinya itu biar dikembangkan lagi gimana baiknya. Untuk tujuannya sendiri itu untuk menuntaskan masalah yang sekiranya apa yang sedang Eliza alami gitu. Nah masuk pada asasnya di sini ada 4 asas. Yang pertama itu ada kemandirian. Jadi Eliza diminta untuk setelah dari konseling ini mandiri gitu untuk menyelesaikan tugas apa yang harus diselesaikan gitu. Selanjutnya ada kerahasiaan, yang dimana kita melaksanakan sesi konseling, yang dimana cerita ataupun data yang sudah saya peroleh itu bakal saya simpan dan gak bakal saya sebarkan ke siapapun. Kesukarelaan, karena Eliza tahu, Eliza datang ke sini dengan sukarela untuk menceritakan masalahnya kan. Jadi di situ sukarelanya. Nah, dan yang terakhir ada asas kekinian ya. Jadi di asas kekinian itu apa yang bakal kamu lakuin sekarang dan apa sih kedepannya yang bakal mau kamu lakuin, kurang lebihnya begitu. Jadi kedatangan Eliza ini bisa diceritain gitu. Ada tujuan apa buat datang ke sini? Sebenarnya saya lagi bingung aja sih Pak. Ya. Soalnya kayak saya udah masuk ke dalam kecanduan main game deh. Soalnya setiap hari gitu saya tuh ada kegiatan, tapi saya kesampingkan. Saya lebih memilih game kayak gitu kan. Kayak misalnya saya kan banyak tugas nih kuliah. Terus ada teman saya nih ngajak, Bel main game. Iya Bel main game ya gitu. Ayo gitu. Padahal itu posisinya banyak tugas gitu. Kayak bingung aja gitu. Gimana nih caranya biar saya tuh fokus dulu nyelesain tugas-tugas saya, baru setelah itu saya bermain game atau saya mungkin bikin waktu gitu untuk main gamenya sendiri gitu. Karena menurut saya itu ngerugiin saya sih. Saya sempat gak ngumpulin tugas, alhasil nilai jadi rendah
karena game gitu. Iya, makanya saya datang ke sini buat mungkin nyari solusinya juga gitu. Jadi sebenarnya permasalahan yang paling berat dari Bella itu nggak bisa lepas dari gadget juga ya? Iya benar Pak, itu rasanya susah banget, kayak 24/7 lah gitu. Hampir tiap ini Iya, HP tuh iya, bangun tidur langsung handphone. Oh. login. Login anak Iya. muda zaman sekarang ya. Iya. Login. Nah, Kayak gitu. jadi ngerasa berat gitu ya kalau misalnya Bella nggak megang handphone, main game online gitu. Iya. Ngelepas handphone berat. Iya, karena emang sebenarnya saya udah main game itu cukup lama, jadi kayak buat ninggalin itu susah Sulit gitu. ya. Iya. Apalagi kan saya di game juga ikut turnamen kayak gitu, jadi susah banget buat lepasnya gitu. Bener sih. Jadi sekiranya nih kalau misalnya Bella ngerasain nggak sih apa beda? Udah pernah sempet nyoba naruh handphone gitu atau Udah. Cuman gak bisa rasanya. Kayak misalnya saya lagi ngerjain tugas nih Pak, saya kerjain. Terus berapa menit kemudian saya buka HP gitu. Terus saya lihat chat nih ada teman saya ngajak main, langsung main game. Jadi gitu. dia terfokus gitu sama Iya. handphone ya. Iya, jadi kayak lagi ngerjain tugas ada handphone ke distract. Jadi dikit-dikit pengennya ngeliat handphone, Iya, dikit-dikit benar. maunya main game Iya, gitu. iya, kayak gitu. Jadi tugas nih kesampingin aja. Iya. Nah dari yang udah Eliza lakuin nih kayak mencoba naruh handphone buat nggak coba main game, apa sih yang dirasain dari sekiranya mencoba ngelepas handphone itu? Apakah emang berat banget kah? Atau ternyata handphone bener-bener narik aku banget nih buat dipakai terus? Iya, sebenarnya kalau dibilang berat ya Pak, berat banget. Dan juga tadi yang kata Pak Billy bilang memang menarik banget, kayak nggak bisa jauh-jauh gitu. Dari handphone tuh nggak bisa jauh-jauh. Ya, jadi perkara itu emang handphone tuh ibaratnya setannya lah ya. Iya. Jadi penghalang kita buat main. Iya. Dari hal yang udah anak Eliza yang lakukan, ngerasa nggak sih kalau misalnya itu tuh bakal buruk banget buat kedepannya? Sebenarnya saya sadar Pak kalau itu buruk buat saya, apalagi saya udah masuk ke semester akhir nih ya. Itu benar-benar apa ya, ngerugiin diri sendiri. Sebenarnya saya sadar, saya tahu, tapi buat ninggalin itu nggak bisa. Buat ngelepas ketergantungan nih. Iya itu saya udah ketergantungan gitu, itu benar-benar nggak bisa. Saya tahu itu rugi, saya juga udah sering diomelin kan sama orang tua saya, tapi saya cuma bilang iya, tapi tetap aja saya lakuin, saya main game. Nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa, bahkan saya tuh main game kadang sampai subuh kayak gitu, dari malam sampai subuh. Terus pola tidur saya juga berantakan kayak gitu Pak. Jadi dengan handphone ini ngebuat kamu tuh tidurnya subuh gitu ya, tidur lupa subuh. waktu. Terus bahkan saya sering terlambat datang ke kuliah karena saya tidurnya subuh kan main game gitu. Jadi benar-benar kuliah juga terhambat ya? Iya benar. Jadi sekiranya kamu udah memikirkan belum? Kamu datang ke sini, kamu pengen apa gitu? Udah sih Pak, sebenarnya saya mau mencari solusi nih, bagaimana sih saya tuh biar seenggaknya meskipun nggak bisa lepas banget bisa mengurangi lah. Jadi mengurangi ketergantungan kamu dengan gadget itu ya. Nah, kamu kan tadi kan udah tahu nih dengan dampak kamu tidur subuh, ada lagi nggak dampak yang kamu dapetin dari ketergantungan bermain handphone ini? Mungkin itu aja sih Pak. Tidur subuh, terus tugas terbengkalai ya. Terus telat datang ke kampus. Oke. Jadi mungkin kan kamu udah tahu nih
hal-hal apa saja yang ngebuat kamu mengalami keterbatasan? Ya. Mulai dari yang simpel dulu deh, ketergantungan handphone. Itu kamu ada nggak kayak kegiatan lain sekiranya yang bakal pengen kamu lakuin untuk kamu tuh ngelepas ketergantungan handphone? Sebenarnya ada sih Pak, saya ada latihan gitu, saya kan ikut kayak ekskul gitu, Yeah. saya sebenarnya ada itu. Cuman terkadang saya juga apa sih nggak bisa fokus ke kegiatan itu Kegiatan. gitu. Maunya tuh hanya Handphone. benar-benar mau main game terus gitu. Apakah dengan yang kegiatan yang udah kamu lakuin itu justru ternyata tetap balik-balik lagi ke handphone ya? Iya, Itu sebenarnya nggak baik sih. Alangkah baiknya kayak kamu gimana baiknya kamu biasa di kegiatan itu kamu ngapain? latihan sih saya kayak latihan teater, saya ada kegiatan itu. Kalau misalnya latihan teater itu kan memang benar-benar harus handphonenya ditaruh kan, kayak gitu. Tapi ya udah setelah latihan sampai rumah kayak gitu lagi. Nanti kalau nggak ada jadwal latihan kayak gitu lagi, kayak gitu. Jadi sebenarnya pas di latihan pun kamu bisa gitu nggak main Bisa, handphone. bisa. Cuman pas balik lagi ke rumahnya, Ya, oke. udah bisa. Dari kegiatan itu kita udah bisa meminimalisir waktu supaya kamu bermain handphone di rumah. Jadi tahu kan gitu. Itu yang jam tidur. Sekiranya ada pikiran apa sih yang bakal mau kamu lakuin gitu? Sebenarnya saya sih kalau jam tidur ya, saya sebenarnya ngerasa rugi nih Pak. Saya harus tidur subuh, terus jadi kesiangan. Saya tuh pengen ngebalikin jam Jam tidur, normal, oh iya. jam normal tidur saya gitu. Karena sebelumnya tuh saya tidur kayak jam 10, jam 11 kayak gitu. Terus ya karena bermain game ini jadi subuh. Tapi kamu udah pernah ngelakuin apa belum? Kayak matiin handphone jam 10 gitu. Sebenarnya saya kalau ngelakuin secara langsungnya itu nggak pernah, tapi kalau misalnya secara nggak langsungnya saya pernah. Kayak misalnya saya habis kegiatan, saya capek, yaudah saya langsung tidur kayak iya. gitu, iya. Tapi dengan cara itu kamu bisa bangun lebih cepat nggak? Lebih baik lagi? Bisa. Jadi kayak tidurnya kan karena capek, tidurnya awal, bangunnya pagi sekitar jam 6, jam 7 kayak gitu. Nah, itu dia juga sudah termasuk bagian yang penting gitu. Dan yang terakhir nih, untuk kuliah kamu mikir nggak gimana kalau misalnya kamu jarang ikut kelas, jarang mengerjakan tugas, itu gimana itu? Ya itu sebenarnya saya mikirnya sih ke IPK saya juga ya, terus sama kayak kalau misalnya saya terus-terusan telat gitu kan, apa namanya, saya kadang kalau udah misalnya masuk saya 7:30 ya Pak, terus saya baru bangun jam 7, nah itu saya mutusin buat nggak masuk kelas gitu, kayak gitu. Nah itu menurut saya ya ngerugiin saya, ngerugiin orang tua saya ngebiayain kayak gitu. Jadi kamu tahu nih ya kan kalau misalnya kamu terlambat datang ke kampus, itu IPK kamu bakal turun, kamu bakal merugikan orang tua kamu. Sekiranya dari 3 permasalahan yang tadi, kamu bakal mau ngelakuin apa dulu? Kan kamu udah tahu nih dampak negatifnya nih. Sebenarnya saya mau ngelakuinnya sih mengurangi bermain gamenya ini ya, karena ini kan main gamenya ini menyebabkan semuanya tuh, yang pola tidur saya berantakan, saya jadi telat ke kampus kayak gitu. Mungkin saya bakal mengurangi gitu. Saya membuat jadwal buat main game sekitar 1 jam atau 2 jam aja gitu dalam sehari gitu Pak. Kira-kira dengan jadwal yang kamu bakal buat nih, itu menurut kamu bakal efektif nggak? Sedangkan kamu diajak login main gitu. Sejujurnya nggak tahu Pak, karena kan ya nggak tahu lah, susah gitu.
Tapi saya bakal coba sih Pak, karena yang benar-benar saya merasa udah rugi banget gitu, banyak kerugian. Jadi jadwal yang udah kamu buat, emang kamu ngerasa itu apakah opsi terbaik kamu buat ngurangin bermain handphone, atau mungkin ada alternatif lain? Misal kamu memfokuskan diri di luar handphone, kayak kamu berkegiatan yang lain seperti tadi Reata. Mungkin bisa sih Pak gitu. Mungkin saya nanti bakal sibuk sama kegiatan ekskul saya gitu, walaupun gak ada kegiatan latihannya, tapi mungkin saya bakal berkunjung ke tempat latihan saya gitu, untuk mungkin ngobrol sama teman-teman di sana kayak gitu. Berhubung dengan kegiatan-kegiatan nih, sebenarnya kamu punya nggak sih kayak orang-orang di sekitar kamu tuh yang ngajak kamu main? Sebenarnya banyak banget Pak, banyak banget yang ngajak saya main keluar, ya sekedar buat nongkrong aja sih. Tapi memang saya terkadang lebih memilih untuk di rumah bermain game kayak gitu. Karena emang game udah bikin kecanduan banget ya. Iya gitu. Jadi kan kamu udah dapet nih planningnya, kayak mau buat jadwal kan, itu bener-bener itu bakal kamu lakuin banget gitu. Dari jadwal itu apa sih sisi positifnya sekiranya yang bisa kamu ambil gitu? Sebenarnya sisi positif yang bisa saya ambil ya, seenggaknya saya bisa mengurangi waktu saya memegang handphone kayak gitu. Walaupun sejam 2 jam kayak gitu kan, ya udah istirahat dulu lah. Mungkin nanti ketika saya sejam 2 jam itu tidak memegang handphone, saya sudah terbiasa kayak gitu. Mungkin bisa lebih nanti dari sejam 2 jam itu saya bisa lebih tanpa handphone kayak gitu Pak. Jadi mungkin jadwal itu sebenarnya udah jadi hal yang bagus gitu buat kamu ngurangin handphone. Terus alangkah baiknya mungkin ketika ada teman mengajak, itu coba kamu ambil yang positifnya, kayak kamu bisa ninggalin handphone nih dari sosial kamu. Nah terus kan kita juga udah tahu permasalahannya kan, nanti kita lihat ke depannya bagaimana jadwal yang udah Eliza buat itu sebenarnya bakal bisa berlangsung berjalan dengan bagus nggak gitu. Kira-kira dari penjadwalan atau jadwal ini kamu punya planning lagi nggak supaya buat mengurangi handphone? Enggak sih Pak, mungkin saya coba itu dulu ya. Kalau misalnya itu nanti tidak efektif di saya, mungkin saya cari solusi lain kayak gitu. Jadi nanti mungkin solusi lainnya kita lihat dulu nih, jadwal ini sekiranya bakal efektif nggak buat kamu mengurangi handphone gitu. Kalau misalnya ternyata seminggu ke depan jadwal ini nggak efektif, kamu bisa datang lagi gitu ke sini untuk kita mendiskusikan apa sekiranya kegiatan yang bakal bisa dilakuin lagi. Jadi kan tadi permasalahannya Nakbela tahu ya, kalau kamu tuh kecanduan handphone, kecanduan game online, jadi dampak negatifnya tuh banyak yang kamu ambil gitu. Kayak kamu pertama tidurnya subuh, terus tugas terbengkalai, kuliah lebih jarang masuk karena kalau ada kelas pagi kan jadi tidur siang mungkin. Nah jadi mungkin karena keterbatasan waktu juga, anak Eliza juga sudah tahu sekiranya apa yang bakal dilakuin, dampak negatifnya apa, buat dampak negatifnya gitu buat diri kamu sendiri. Jadi rencananya kamu juga udah tahu kalau kamu pengen bikin jadwal gitu buat kedepannya gimana, baiknya buat kamu gimana. Seandainya kegiatan yang kamu lakuin tadi nggak berjalan mulus, kita bisa adain konseling buat yang kedua kalinya. Kita lihat dulu nih kegiatan yang pertama ini, dari jadwal yang kamu buat mengurangi handphone itu efektif nggak? Kalau misalnya memang kurang efektif,
kita bakal bisa menuju konseling kedua nih buat kita nentuin nih, oh ternyata kemarin jadwalnya kurang, kita bisa memfokuskan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Mungkin kurang lebih segitu. Dari scale 0 sampai 10 gimana keringanan untuk 8 sih Pak, saya 8. udah merasa menemukan solusi. Hmm. Terus ya udah aja lah gitu. Maksudnya ya saya emang bener-bener pengen banget ninggalin kecanduan gitu kayak gitu Pak. Jadi udah tahu kan yang gimana tentang kurang lebihnya permasalahan Eliza yang dialami. Jadi mungkin waktu sudah menunjukkan lumayan cukup lama kita melaksanakan sesi konseling. Apakah anak Eliza ada kegiatan lagi bisnis? Ada. Langsung buru-buru tuh gimana? Iya, saya sebenarnya buru-buru sih gitu. Oh, gitu. Mungkin habis ini bisa langsung saya anter ya ke depannya. Oke. Baik, Pak, boleh. Makasih Makasih ya. ya, Pak. Iya, Makasih, sama-sama. Pak. Silakan.